Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kami akan bacakan warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Warta jemaat Gereja ASI GKI Raja Wali, Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, baik yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Bagi warga jemaat yang sakit dalam masa pemulihan, kita doakan diberikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan doa, bisa menghubungi majelis jemaat GKI Raja Wali atau langsung menghubungi pendeta pelayanan jemaat GKI Raja Wali dengan nomor HP majelis jemaat GKI Raja Wali 0853 870 89335. Pelayanan kebaktian minggu hari ini tanggal 26 April tahun 2020 akan dipandu melalui live streaming dengan pemimpin kebaktian Pendeta Sardias Ayak STH. Pelayanan kebaktian minggu tanggal 3 Mei tahun 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, akan dipandu melalui live streaming yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ada disediakan oleh di pihak Majelis Jemaat GKI Raja Wali. Liturgi serta amplop persembahan syukur dapat diambil di teras Gereja ASI atau di kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali pada hari jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Jumat pukul 8.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Persembahan syukur dari masing-masing keluarga dapat diserahkan melalui pengurus lingkungan atau langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali, atau juga bisa melalui rekening Majelis Jemaat GKI Raja Wali dengan nomor rekening BRI 454101000029 509. Marilah kita mentaati anjuran pemerintah. Tetap tenang, diam di rumah, jangan keluar rumah kecuali ada sesuatu yang mendesak. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Penatua Diakon, pianis, pemandu lagu, tim live streaming yang bertugas melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Sekian warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 26 April tahun 2020
dari mimbar Gereja ASI, Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya, kami akan memandu kebaktian yang kita laksanakan secara live streaming. Dan dimohon dengan hormat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat sekalian, kendati pun secara fisik tidak hadir dalam gedung gereja ini, kebaktian kita pasti akan menyukakan Tuhan. Baiklah, kita memulai ibadah kita. Dimohon dengan hormat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Menyambut fotum dan salam tadi, marilah kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 21, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Irama
Saudara-saudara, mari kita masuk pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa, menyesal dosa kita dan memohon keampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang menaikkan segala pujian dan syukur kami. Karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kami, yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami ada pada saat ini dalam bergembira dan sukacita di dalam Tuhan Allah, yang selalu beserta dan menuntuni kami, memberkati kami setiap hari, dan kami boleh merasakan kasih dan anugerah dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah sukacita kami sempurna di dalam Tuhan, dan kami juga boleh menikmati hidup dan kehidupan kami, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, sebab akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru tadi, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Sebelum pembacaan Alkitab, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian untuk berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah yang senantiasa kami panggil Bapa, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang berkuasa di bumi. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu atas hidup dan kehidupan kami. Pagi hari ini kami telah dibangunkan dalam kesehatan kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur, karena begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa dosa dan kelupaan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, agar kami layak dalam persekutuan ini bersama Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kami mohon Engkau ya Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memberkati kami semua, sehingga apa yang kami baca boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah pinta kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Pembacaan naskah Alkitab sebagaimana yang ditetapkan oleh Almanak Gereja Kalimantan Pengelis diambil dari Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga yang keempat dan ayat yang ke-12 hingga yang ke-19. Sekali lagi, Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga yang keempat dan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyindengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berbahagia di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Baiklah, dengan hati dan iman yang sungguh, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kembali kita mengangkat Kidung Jemaat nomor 52, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bagai virus hujan
Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih yang berada di rumahnya masing-masing, marilah kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang 35. Sebelum Bapak Ibu membaca firman Tuhan di rumahnya masing-masing, dan saya akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi penekanan dalam khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami akan membaca bagian firman Tuhan sebagai roti surgawi yang mengenyangkan rohani kami, yang menuntun kami agar selalu berjalan di dalam terang firman-Mu. Karena Tuhan mohon kuasa Roh Kudus Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, membuka mata iman percaya kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan boleh pakai hamba ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing, boleh mendengarkan firman Tuhan yang hamba sampaikan pada saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, saya tidak membaca secara keseluruhan firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, tapi saya akan baca ayat yang 13, kemudian ayat 25 sampai 27, kemudian 32. Saya membaca ayat yang 13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kemudian ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kemudian ayat yang 32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, minggu ini adalah minggu yang terakhir, mana saat-saat sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ia beberapa kali menampakkan diri, terutama kepada murid-muridnya. Kemudian juga yang terakhir kepada Rasul Paulus. Dalam Alkitab ini dicatat ada 17 kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan semuanya adalah untuk menguatkan, untuk meyakinkan para murid dan juga orang percaya pada saat itu. Saudara, dalam nas kita pada hari ini, dua orang murid Yesus, dan mereka pergi ke Emmaus. Jaraknya sekitar 11 km yang mereka tempuh dengan berjalan kaki. Kita bayangkan apa tujuan dan maksud mereka ke Emmaus. Kita belum jelas dan tidak tahu. Tapi yang jelas adalah mungkin mereka ini dalam kekecewaan karena ditinggalkan oleh guru mereka, panutan mereka, yang memberikan semangat kepada mereka jika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka.
Dan karena itu mereka mencari tempat untuk menyeret mereka, mungkin untuk menghibur diri, untuk mencari ketenangan di tempat itu. Saudara, tapi dalam kegalauan hati mereka, dalam keputusasaan mereka, kecemasan mereka, ketakutan mereka, dan Tuhan menjumpai mereka di tengah jalan itu. Dan mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi dalam nas kita dikatakan mereka tidak kenal orang itu. Tetapi ia dengan akrab bersama-sama dengan mereka. Ia membuka pembicaraan yang baik, yang menyenangkan, yang memberikan semangat kepada mereka. Sehingga mereka mendengar dan mereka berjalan. Tidak mereka rasakan 11 km mereka berjalan. Dan pembicaraan mereka tidak selesai, belum selesai. Ketika mereka sampai di Emmaus, sehingga Tuhan Yesus seolah-olah dikatakan dalam nas kita mau meneruskan perjalanan, tapi tiba-tiba kedua orang murid itu mengatakan, jangan meneruskan perjalanan karena malam, saat ini hampir malam. Dan mereka minta supaya Yesus tinggal bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan yang dialami oleh kedua orang murid ini berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah perjalanan di mana mereka dalam keputusasaan, dan Tuhan Yesus menjelaskan tentang keraguan, kebimbangan mereka, seperti yang telah saya bacakan dalam Lukas 24 tadi ayat yang ke-25 itu. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, kemudian setelah perjumpaan itu dan mereka makan bersama, dan ketika Yesus memecah-mecah roti dan mengucap berkat, maka pada saat itu mata iman mereka terbuka. Mereka mengetahui bahwa ini adalah Yesus. Tetapi jika mereka bersukacita yang besar, maka Yesus menghilang dari tengah mereka. Dan saat itu kedua orang murid ini mereka bersukacita. Mereka bergembira atas apa yang mereka alami dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka segera pulang, mereka segera kembali dari Emmaus untuk menjumpai murid-murid yang lain. Dan mungkin mereka berjalan yang lebih cepat, karena ada sukacita yang besar yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka menceritakan kepada murid-muridnya yang ada di Yerusalem ketika mereka bersama-sama, bahwa betapa mereka bersukacita atas perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang terkasih, dalam pengalaman kedua orang murid ini, dalam keputusasaan dan kekecewaan yang mereka alami, kemudian juga pengalaman mereka diteguhkan atau ditemani oleh Tuhan dalam perjalanan mereka dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Kita bisa menggunakan perjumpaan atau pertemuan murid ini dengan Yesus, kita melihat sejenak dalam kehidupan kita. Kita mengumpulkan, yang pertama kita menggali pengalaman putus asa, kekecewaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa tidak mungkin kita berjalan secara mulus terus-menerus dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya kita berjalan dalam kerikil-kerikil yang tajam. Seperti roda yang berputar, ada kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Inilah perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Ada suka, duka yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Kita dapat mengumpulkan perjalanan hidup kita, masa-masa sulit yang kita alami. Kemudian yang kedua, mari kita menggali pengalaman ketika kita diteguhkan, ketika kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan,
dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan. Ketika ia sembuh, ia bersuka cita kepada Tuhan. Dan inilah perjalanan hidup kita yang kita alami. Dan juga tentu banyak pengalaman sukacita kita. Banyak pengalaman yang membawa kita kepada sukacita daripada pengalaman pahit yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, pada hari ini, marilah kita membuka hati kita. Tuhan Yesus Kristus mengundang kita untuk berjalan bersama dengan Dia dalam lika-liku kehidupan kita yang kita alami. Dan saat ini, dunia ini merasakan ketakutan, kecemasan yang dialami, dan juga setiap keluarga Kristen. Dan juga termasuk di negara kita Indonesia, dan juga di kota Palangkaraya ini untuk membatasi ruang gerak kita. Kita tidak bisa lagi beribadah bersama-sama dalam gereja, beribadah di rumah tangga yang terjadwal menjadi tertunda. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Seperti dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti bahwa Bapak Ibu yang beribadah di rumah pada saat ini percaya dan yakin Tuhan ada, hadir dalam setiap keluarga rumah tangga Bapak Ibu semua. Dan juga melalui ibadah-ibadah yang kita laksanakan dalam ibadah keluarga, ibadah minggu dalam keluarga, doa yang kita laksanakan, yang kita naikkan dalam keluarga, kita percaya Tuhan hadir. Dan inilah Tuhan ingin melihat bukti kita, bukti iman kita pada Tuhan. Sejauh mana kita melaksanakannya, sejauh mana iman itu bekerja, sejauh mana iman itu bersaksi dalam kehidupan kita. Karena itu keluarga masing-masing. Ayah sebagai kepala keluarga, sekaligus sebagai imam dalam rumah tangganya, dialah yang akan memimpin, memandu dalam ibadah. Mungkin masih agak canggung. Mari itu ada tantangan. Mari laksanakan dan yakin Tuhan mau pakai Bapak Ibu sebagai imam, sebagai kepala dalam rumah tangganya untuk menjalankan tugas untuk membawa sisi rumahnya kepada Tuhan dengan benar. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita sekalian sebagai umat yang percaya. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita dalam rangka kita menjalani kehidupan kita dalam situasi dan keadaan ini, dan teruslah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami renungkan di dalam ibadah, di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan yang menguatkan perjumpaan murid-murid Tuhan Yesus dengan Yesus dalam tubuh kebangkitannya, juga menguatkan iman percaya kami, meyakinkan kami bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami. Berkati kami semua umat-Mu yang beribadah pada hari ini, Bapa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, dan juga untuk dunia ini, di mana pandemi COVID-19 masih belum juga reda. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan. Karena itu Tuhan yang mempunyai otoritas untuk mengatur semuanya. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang menghentikan penyebaran COVID-19 yang masih ada ini. Apabila Tuhan melakukannya, Tuhan menghentikannya, maka semuanya akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Tuhan, dalam rangka bangsa dan negara kami untuk penanganan COVID-19 ini, biarlah Tuhan Kau berkati pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama dengan seluruh jajaran menteri,
Tuhan berikan kepada mereka kemampuan roh hikmat akal budi, dan juga dalam rangka memberikan bantuan kepada yang mengalami keputusasaan dan juga kesulitan makan dan minum. Tuhan berikan kepada mereka agar semuanya dapat mereka laksanakan dengan baik. Demikian juga buat gereja Tuhan, dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan walau terbatas, tapi kami percaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan yang melakukan yang di luar kemampuan kami manusia. Karena itu Tuhan pada saat ini hamba berdoa dan menyerahkan jemaat kami Raja Wali ini ke dalam tangan Tuhan. Memberkati pelayanan yang kami laksanakan, baik persiapan pelayanan yang kami laksanakan oleh majelis jemaat di kantor Jemaat GKI Raja Wali, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing, tiap keluarga rumah tangga Kristen. Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar semuanya Tuhan dapat kami laksanakan dengan baik, dan jemaat Tuhan boleh selalu bertumbuh dalam iman dan percaya, dan membuktikan kemurnian iman mereka kepada Tuhan, percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biar Tuhan Kau hadir, memberikan sukacita, kebahagiaan, rasa kedamaian kepada mereka semua. Dan dalam mereka selalu bersyukur hanya kepada Tuhan dan menikmati kehidupan ini. Memberkati dalam segala tugas pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, baik sebagai aparatur sipil negara, sebagai pegawai swasta, sebagai wira swasta. Tuhan berkati semuanya, agar kami mendapatkan apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Dan terlebih dari itu Tuhan, dalam kecemasan ketakutan kami, Tuhanlah yang melindungi kami. Dan darah Yesus Kristus, Engkau selalu tutup bungkus kami umat-Mu, sehingga kami terhindar dari COVID-19, kami tetap sehat dan kuat. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai nas pengantar persembahan kita pada minggu ini, saya bacakan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita. Terima kasih ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kami diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan kami diberkati oleh Tuhan, dan nyata bagi kami bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak perlu diperkaya oleh barang duniawi ini, tetapi dalam rangka kami memberitakan kebenaran firman-Mu, kami membutuhkan dana. Oleh sebab itu Bapa Sorgawi, kami mohon Tuhan menerima apa yang kami persembahkan dan menerima hati dan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap, kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Betapa
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh kesemuakan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persemakan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, saya ajak kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Sidang jemaat dipersilakan berdiri. Saudara, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Dari mimbar ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat sekalian yang mengikuti kebaktian ini dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.